kamu udah siapin rumah, baru kasih izin gitu loh. Annyeonghaseyo. Selamat datang lagi di channel Banyol Korea. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Korea dan Indonesia. Yes. Tapi kita akan membahas seperti apa sih persiapannya dalam menikah ala orang Korea dan juga orang Indonesia. Orang Indonesia pun itu perspektifnya ada dari orang yang asli di Bali gitu ya. Terus ada juga asli. Aku nggak asli sini sih. Bukan, maksudnya Muslim. Berarti Muslim, Hindu, Korea. Oke. Biasanya kalau orang Korea apa yang dipersiapkan terlebih dahulu jika ingin menikah? Kalau untuk menikah, laki-laki biasanya siapin rumah dulu. Harus punya. Biasanya rumahnya bukan milik sendiri. Kalau mampu bisa milik sendiri, tapi kalau nggak mampu kayak sewa. Ada sistem sewa di Korea, itu namanya 전세. Itu seperti kayak uang deposito, misalkan 100 juta. Contoh, 100 juta. Contoh, saya udah pinjam uang, saya titip uang 100 juta kepada pemilik. Terus selama saya tinggal di rumah, saya tidak ada bayar lagi. Terus waktu selesai kontrak, saya dikembalikan uang 100 juta. Itu namanya sistem 전세. Maksudnya Tunggu. Kan uangnya 100 juta dikasih ke pemilik, dia tinggal di sana. Setelah kontrak, uangnya dikembalikan 100 juta. Dia nggak bayar berarti tinggal. dia cuma nitip uang gitu. Jadi pemilik sistem gadai. pemilik rumahnya kan terima 100 juta. Dia mungkin bisa pakai untuk investasi atau untuk Ya itu udah sektor. gadai, berarti kayak gadai gitu, gitu. berarti dia kayak gadein rumahnya. Ini aku gadein 100 juta. Aku dikasih uang 100 juta, kamu pakai dari rumahku dulu gitu kan. Terus dia udah selesai pakai, ya udah Kembalikan uang 100 juta. Oh, saya nggak ada biaya. Ada gitu ya. Cuma kayak rugi bunganya. Kan pemilik rumah kan bisa cari uang, bisa pakai uang untuk setor atau untuk investasi. Itu ada di Korea sistem itu. Tapi Yang itu nyewa pun juga untung loh, Lumayan dia itu. udah tinggal di rumah terus dapat balik lagi uangnya 1 juta. Iya. Tapi itu kan contoh 100 juta, biasanya kayak 1 M atau minimum 500 juta. Jadi kalau Nominalnya cowok besar. biasanya kalau cowok Korea mau menikah harus siapin dana untuk cari rumah. Walaupun itu sewa atau beli sendiri, itu harus siapin dana. Jadi itu syarat utama harus punya rumah gitu sebelum kita nikah gitu ya orang Untuk Korea. cowok Korea. Untuk cowok tapi Biasanya itu tradisi. biasa. Tapi tidak semua orang siapin. Waktu saya menikah saya nggak siapin rumah. Cuman biasanya secara tradisi cowok siapin rumah, cewek siapin perlengkapan di dalam rumahnya. Jadi furniture, kulkas, TV, segala kayak macam isi rumah. isinya. Jadi kita kayak biar sama-sama gitu ya. Jadi tempatnya cowok yang siapin, kalau perlengkapannya cewek yang siapin. Jadi sama-sama harus perlu uang. Kalau di Muslim nggak mesti sih harus punya rumah. Itu kayak diri sendiri aja. Maksudnya kalau dia emang mau punya rumah dulu sebelum nikah, boleh, bisa, bagus. Tapi ada juga yang belum punya rumah Tapi tetap nikah. tetap nikah karena Nggak apa-apa. masih bisa ngekos, masih bisa kontrak rumah ataupun tinggal sama orang tua masih bisa. Iya. Sama sih orang Bali juga gitu. Biasanya sih apalagi kalau cowok Bali nih, dia pasti tinggal di rumah orang tuanya gitu. Dia harus melanjutkan generasi orang tuanya gitu. Jadi tapi ada sih memang kalau mampu dia punya rumah sendiri, tapi tetap dia ujung-ujungnya harus kembali ngurusin keluarga orang tuanya gitu. Jadi nggak mesti harus punya rumah. Tapi kalau ada juga orang Bali yang aku pengen hidup mandiri, aku harus punya rumah sendiri baru nikah. Ada yang kayak gitu. Cuman ada juga yang meneruskan keluarganya gitu. Jadi tinggal di rumah orang tuanya. Orang Korea pun kalau misalkan mau tinggal bersama dengan orang tua, emang nggak perlu siapin rumah. Tapi sekarang lagi zaman sekarang anak-anak tidak mau tinggal sama orang tuanya. Sama. Indonesia itu kayaknya tren. Lagi tren emang. Makanya cowok biasanya cari rumah dulu.
cari dana untuk rumah. Terus mertua juga pasti kasih izin, kamu udah siapin rumah, baru kasih izin gitu loh. Izin nikah. Tapi tidak semua orang ya, tidak 100%, tapi kebanyakan tradisi Korea seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya itu bukan persiapan yang harus ada. Iya, tapi ada juga yang udah mungkin open mind atau aku harus punya ini dulu baru nikah, ada yang seperti itu. Biasanya soalnya orang Indonesia yang dipersiapkan terlebih dahulu adalah tanggal nikah. Korea pun tanggal bagus, bukan dong Elis, jodohnya dulu dong. Jodohnya dulu. Itu udah pasti kan, karena kita ngomongin nikahan. Masa nikah sama diri sendiri. Iya. Itu pasti tanggal bagus. Orang Korea juga cari tanggal bagus. Itu kita nentuin sendiri atau harus cari ke orang atau gimana gitu? Kalau bagi saya, kalau saya pribadi, saya titip sama orang tuanya. Orang tua tanya sama di tempat Buddha. Jadi temple. Jadi temple ada biksu ya, ada biksu. Jadi biksu dia cari tanggalnya. Dia tentukan cari tanggal ini bagus. Sama berarti. Kayak orang Bali juga gitu. Kita ada namanya orang suci gitu kan. Mangku? Jadi pedanda namanya. Itu kita biasanya cari tanggal baik buat nikah di situ. Tapi orang Korea cari tanggal bagusnya cuman untuk hari Sabtu atau Minggu saja. Jadi karena untuk upacara pernikahan itu harus Sabtu dan Minggu biar agar banyak teman-teman, tetangga, keluarga bisa datang. Karena itu hari libur. Hari libur. Jadi bisa sih sebenarnya orang Hindu juga sekarang kayak gitu. Udah pinter ya karena ada 2 bagian. Jadi kita upacara keagamaannya itu tanggal bagusnya dari orang suci. Terus resepsinya kita bisa nentuin sendiri. Resepsi kan untuk tamu undangan gitu. Jadi tamu undangannya kita biasa nentuin Sabtu sama Minggu kayak gitu juga. Biar orang-orang bisa pada datang. Berarti beda yang resepsi sama keagamaan, upacara keagamaannya gitu. Soalnya di Korea cuma 1 hari. Iya sama. Kalau di Muslim kebanyakan itu 1 hari. Karena ini sih kalau di Muslim itu ada yang nyari tanggalnya biar cantik aja. Tanggal 2 bulan 2 2022. Jadi itu nggak mesti nanya. Bisa. Jadi nggak mesti nyari ke orang kayak ustadz gitu. Itu enggak sih. Itu tergantung orangnya. Ada juga yang dia harus lihat primbonnya dulu. Kayak ini ceweknya lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, ya cowoknya tanggal berapa, bulan berapa, itu dicari yang bagusnya. Itu juga ada. Tapi biasanya sekarang lebih banyak nyari tanggal cantik. Suka kita gitu ya, enak dong. Soalnya kita juga kayak gitu, kita aku tanggal berapa nih, si pasangan tanggal berapa, terus dapatnya nanti tanggal bagusnya berapa gitu. Orang Bali pun nikahnya itu lama loh, bisa 3 harian itu acaranya ada ininya. Jadi nggak 1 hari itu aja, capek nanti. Soalnya ada sih yang disingkat 1 hari. Cuman kalau yang besar atau yang mungkin benar-benar detail bisa sampai 3 hari. Terus di Korea ada musim nikahnya. Kayak misalkan waktu musim dingin, kan kita terlalu dingin, jadi kita jarang menikah. Kan terlalu dingin. Terus musim panas, summer jarang menikah karena terlalu panas. Jadi biasanya musim panas kan ada liburan kantor, makanya banyak teman-teman atau tetangga pasti mau berlibur. Kalau saya mau menikah pas hari libur, nggak ada yang bisa datang gitu ya. Makanya kita cari musim juga yang bagus. Biasanya mulai bulan Maret sedikit-sedikit mulai, April paling banyak, Mei banyak, Juni. Itu sampai Juni musim menikah. Itu musim masih kalau musim bunga atau musim semi. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni. Itu biasanya musim menikah. Terus Juli sama Agustus kan panas. Jadi kita jarang menikah. Tapi ada sih. Sama deh. Ada orang menikah tapi jarang. Terus September baru mulai lagi. Sampai Desember. September, Oktober, November, Desember. Itu orang Bali juga gitu kok. Dari April kemarin udah banyak nikah, terus tuh Mei agak sedikit, terus sampai Juni banyak lagi. Kayaknya emang sesuai musim juga deh orang suci nyarinya. Biasanya kalau orang Muslim banyak nikahnya setelah Lebaran. Setelah Lebaran pasti banyak yang menikah. Aku tahu alasannya, banyak ampau kan. Apa sih namanya? Itu dah. Di Korea juga sama alasannya. Kenapa kita cari musim yang bagus? Biar banyak teman-teman datang kan, tetangga juga. Kalau di Korea
waktu upacara menikah biasanya teman atau tetangga bawa amplop itu sebagai kado. Jadi di dalam amplop pasti ada uang. Terus di Korea di luar amplop harus tulis nama sendiri. Oh ya, jadi harus ditulis. Itu namanya Daniel. Itu perusahaan apa? Sampai nama perusahaan pun atau anggota di mana? Kayak hubungannya seperti biar dia tahu relasinya gimana. Karena di Korea kan banyak orang yang sama. Mr. Lee kan banyak. Ya. Itu kayak alamat ya kalau di buku tamu. Biar yang terimanya tahu, oh dia yang kasih sama saya berapa. Terus oh ini orangnya siapa. Biar tahu. Kalau Indonesia sih kita nggak di amplopnya ditulis, kita di buku tamunya ditulis. Jadi disiapin buku tamu, kita tulis kita udah datang nih, Elis gitu dari apa gitu kan. Terus kita amplopnya kita masukin. Jadi bukan di amplopnya yang ditulis. Tapi aku juga baru tahu ya, ini kalau di Jawa itu di amplopnya ditulis. Oh jadi di amplop juga. Di amplopnya ditulis namanya gitu. Karena katanya nanti kalau seumpamanya ada dia yang ngasih amplop itu mungkin punya acara ataupun anaknya nikah gitu, kita pasti harus memberikan sejumlah yang sama gitu. Oh ya, berarti Korea sama juga. Oh ya? Ya. Biar kita tahu, kita juga ada buku nikahnya, buku untuk pendatang. Jadi kita tulis nama buku tamunya, kan tulis nama dan dia kasih misalkan 50.000 won. Tulis 50.000 won. Jadi pas dia meninggal atau menikah, kita kembali uang 50.000. Seperti kayak gotong royong. Enggak sama. Kalau waktu zaman dulu kan kita kan kebanyakan orang petani. Jadi kalau petani kan pasti ada banyak kerjaan. Enggak mungkin dia tanam sendiri kan. Jadi kalau pas tanggal dia tanam, tetangganya bantu. Terus dia juga nanti tetangganya perlu dibantu, dia bantu juga. Jadi sama nilai kita membantu, kita dapetin yang sama juga gitu. Itu pamrih kayaknya. Aku soalnya baru tahu karena teman aku yang Lola itu dia nikah kayak gitu. Aku selama ada pernikahan teman-teman aku juga nggak pernah isi nama sih di amplopnya. Karena selama ini kamu di Bali kan, di Bali nggak kayak gitu. Jadi nggak kita ikhlas aja gitu ngasihnya kita gitu. Ikhlas aja kita. Ya udah berapapun kita dikasih ya udah kita terima. Terus kalau kita juga ngasih ya biasanya teman deket banget baru kita tahu langsung dikasih apa gitu, bukan dalam bentuk uang atau barang atau apa, baru deh kita tahu aku ngasih ini gitu. Itu pun langsung ke personal sih. Korea biasanya waktu menikah, waktu meninggal, terus waktu misalkan ulang tahun anak pertama atau anak kedua ulang tahun pertama, biasanya kasih amplop. Jadi pasti tulis nama dan nanti pasti yang terimanya cek nilainya berapa. Jadi yang ngasih nilai kecil tuh pasti malu dia ketahuan kan. Soalnya di Korea waktu menikah biasanya dikasih buffet kan, makan siang. Buffet itu biasanya yang minimum sekarang zamannya satu orang 30.000 won. Itu kira-kira rupiah hampir 350 rupiah per orang. Jadi misalkan saya kasih amplop 50.000, berarti saya makannya udah 30.000. Jadi saya kasih 20.000. Tapi misalkan saya bawa pacarnya, berarti dia rugi kan. Jadi boleh nggak aku bilang itu perhitungan banget. Iya. Ada orang seperti itu juga. Iya, perhitungan banget ya, sampai kayak gitu pun dihitung gitu. Sekarang zaman dulu mungkin itu dengan ikhlas. Mungkin kasih kadonya dengan ikhlas. Sekarang kayak seperti bisnis. Jadi saya terima berapa, nanti saya kasih berapa. Sekarang bisnis ya, apapun bisnis. Jadi kalau misalkan tidak ada uang untuk pernikahan, biasanya nggak apa-apa. Kan pasti banyak orang dikumpul. Oke. Dan juga kalau ini kayak di Muslim ya, kalau dalam mempersiapkan pernikahan biasanya yang menjadi perdebatan adalah adat yang akan dilakukan dalam pernikahan. Karena kalau orang Muslim kan bisa aja orangnya dari Padang atau dari Sunda, terus itu ketemu sama orang yang dari Sumatera atau dari mana, mereka adatnya beda kan, jadinya suka bingung mau pakai adat apa nih nanti pas di resepsinya gitu. Jadi itu biasanya yang jadi perdebatan. Adat
itu yang mau adat dipakai. apa gitu. Kalau di Bali sih itu karena kasta sih adatnya, jadi emang berjalan seperti itu, nggak bisa kita nentuin mau pakai adat apa. Kalau kita udah ada kastanya, kita tahu adatnya harus seperti apa kayak gitu sih, Ya, udah ditentuin. walaupun Koreanya kecil, Korea juga ada daerah-daerah kan. Setiap daerah ada adatnya masing-masing. Jadi ada juga deh adatnya beda-beda nikahnya. Jadi kalau ada saya, adat di daerah saya sama istri saya kan beda. Oh beda nikahnya, nggak general gitu? Enggak. Kalau ada di daerah saya katanya kita harus menikah di tempat cowok. Tapi biasanya secara tradisi biasanya menikah di tempat cewek. Oh ya. Adatnya Jadi seperti itu. Jadi harus kita berbincang Mau diadain antara gimana? orang tua saya, orang tua istrinya. Jadi harus ngobrol dulu. Kita harus tentukan tempat menikahnya di mana. Berarti kalau misalkan saya tentukan tempat menikah di daerah istri, berarti keluarga saya harus perlu uang. Bukan uang, harus perlu mobil. Oh ya, transport buat ke sana. Makanya siapa yang siapin transport? Bisnya berapa? Terus itu uangnya dari mana? Terus perlu makanan kan? Nggak mungkin cuma diam di pos kan? 3 jam, 4 jam. Jadi perlu makanan, minuman. Itu perlu rincian yang begitu detail berarti ya. Makanya itu menikah sekarang kayak bisnis, harus pikir banyak. Soalnya kalau adatnya di sini lebih kayak pakaiannya, Iya. kayak ini kan beda tuh adat-adatnya, terus tradisinya kayak di Jawa itu ada injek telur lah apa gitu kan. Bali juga pasti ada kayak gitu. Ada Korea juga itu udah dasar. Itu emang ada, tapi plus harus pikir Pengeluaran gitu ya? pengeluarannya itu transportasi, tempat menikah, makanan. Sekarang kamu bisnis ya Robun. Aduh, banyak uang. Iya, itu makanya. Oh oke. Waktu kita Ribet kontrak ya. di tempat menikah, kita harus janjikan berapa jumlah orang datang. Harus janjikan. Itu pasti. Misalkan Kita minimum sama juga. 300 orang. Mereka terima minimum 300 orang. Walaupun temannya datang 200 orang, tapi kita tetap bayar 300 orang. Iya, Uangnya, sama. uang makanannya. Iya, sama. Sama. Sama di sini juga. Jadi kan kita emang ngitung makanannya itu per porsi. Per porsi. Makanya kalau temannya bilang, oh saya akan datang ya, tapi dia nggak datang, terus nggak kasih amplop, nggak transport, Kita rugi. rugi kan. Jadi harus cek berapa orang datang, terus harus saya siapin apa. Makanya di situ detail banget, maksudnya nggak mau rugi banyak kayaknya ya. Kalau orang Bali mah kita masa nggak kayak gitu banget, berapa kira-kira 500 siapin aja, mending kelebihan daripada kekurangan gitu. Ya, kan Korea juga sama. Biasanya kita juga lebihan daripada kurang. Karena Kalau nanti- kurang pasti malu. Iya. Iya. Kalau lebih nanti kan dibungkus pakai Tupperware. Bener banget. Soalnya Korea tidak ada waktu. Oh. Soalnya setelah menikah kita biasanya langsung berangkat honeymoon. Langsung? Langsung. Wow. Makanya cuma 1 hari doang ya. Satu hari doang, sorenya udah berangkat. Atau paling mungkin menginap 1 malam di hotel dekat airport, baru berangkat. Orang Bali nggak bisa kayak Makanya gitu. tidak ada waktu, harus cepat-cepat. Di setelah orang Bali tuh nggak bisa kayak gitu. Baru selesai acara langsung, itu capeknya luar biasa sekali. Makanya tempat menikah mereka kan bisnis. Jadi misalkan saya cuma dapat dikasih waktu dari jam 1 sampai jam 2. 1 jam udah harus selesai. Harus cepat-cepat keluar. Makanan juga. Soalnya ada tamu yang berikutnya ya kan. Ada yang orang menikah Nggak asik berikutnya. banget, nggak bahagia nggak itu? Iya seperti itu. Nggak asik. Tapi gimana? Nggak ada tempat yang lain. Kalau orang my Bali God. menikah itu sampai jam 12 malam masih ada. Oh, orang. iya. Santai kan? Santai, Kalau ya, bahagia, kita enjoy. Ya minum-minum itu kan hari bahagia ya. Ya kalau orang Bali emang agak capek sih karena dia harus Iya. terima tamunya kapan aja gitu kan. Kapan Tapi aja kalau bisa. kalau yang Muslim emang lebih ada waktu tapi nggak 1 jam juga gitu kan. Maksudnya kayak Durasinya lebih panjang. Tapi ditentukan emang selesainya sampai jam segini ya gitu. Jadi kayak gini, kayak tadi kan aku bilang resepsinya bisa beda hari. Ada juga yang keagamaan langsung resepsi, itu yang benar-benar capek karena keagamaan make upnya beda. Itu di hari itu dari jam 4 pagi bisa itu. Yang tinggi. Yang tinggi gitu. Pernah Habis itu lihat. resepsi beda lagi. Nah, jadi itu mungkin dari sore sampai jam malam sampai jam 12 malam gitu. Makanya capek benar-benar luar biasa itu. Iya.
orang Bali nikahnya. Ya, makanya orang Korea untuk menikah harus kumpul banyak uang. Bali Makanya juga. kebanyakan orang Korea sudah tua baru menikah. Iya, karena harus kumpulin uang dulu ya. Apalagi kalau laki-laki Korea kan harus wajib militer. Iya. Kalau zaman saya selama 2 tahun, sekarang mungkin lebih pendek, mungkin 1,5 tahun. Tapi hampir 2 tahun dia nggak bisa kerja, ya kan? Terus sekolah juga harus ditunda 2 Iya. tahun. Jadi laki-laki orang Korea biasanya bisa cari bisa cari kerja kira-kira umur 26. Minimum 26. Karena 4 tahun kuliah, 2 tahun militer, berarti 26 baru bisa cari kerja. Jadi itu Itu harus paling cepat. Harus kuliah emang ya, baru dapat kerja gitu. Kalau cari kerja bagus. Oke. Ya. Kalau cari kerja bagus seperti kantor kayak Samsung, LG, yang perusahaan-perusahaan bagus, pasti perlu Kuliah. ijazah S1. Kita bisa diploma di Kita Korea. udah S1 aja susah juga cari kerja. Iya. Oh, Korea juga sama. Sekarang S1 pun susah cari kerja. Makanya 26 pun banyak pengangguran. Iya kan? Jadi 27, 28 mungkin baru bisa cari kerja, pekerjaannya. Terus kumpulin uang 2 tahun, 3 tahun pun Belum. Iya, belum cukup. Itu sebenarnya masalah di semua negara, kayak maksudnya cari kerjanya susah, hidup susah gitu kan. Cuman bedanya orang Korea mau sabar, pokoknya sebelum aku punya, aku nggak boleh nikah gitu, punya prinsip kayak gitu. Kalau orang Indonesia nih, cuman gininya rezeki dari Tuhan gitu. Ya udah rezeki sudah ada yang atur. Ya udah kalau kita mau nikah, ya nikah aja dulu gitu. Nikah aja dulu, nanti urusan ini belakangan gitu. Kita biasanya kayak Karena gitu orang sih. Muslim juga percaya kalau menikah itu membuka pintu rezeki. Jadi mereka menganggap kalau setelah menikah nanti pasti bakal ada rezeki yang datang. Iya, gitu. seperti itu. Jadi Makanya orang Indonesia lebih bahagia daripada orang padahal miskin tapi bahagia gitu. Berbahagialah menjadi orang Indonesia. Bahagia itu Iya. bukan masalah uang, itu kayak hatinya, Iya. terus Iya, pikirannya. makanya kita punya cukuplah buat kontrakan gitu. Kita nikah gitu. Jadi nggak mesti harus punya mobil dulu, rumah dulu, isi rumah, isi apa gitu. Itu nanti kita nggak nikah di Indonesia. Benar. Makanya di orang Indonesia ya umurnya nggak begitu sampai tua-tua dari Korea sih nikahnya. Iya, betul. Terus honeymoon juga kita nggak mesti honeymoon ya, Lis ya? Iya, kita nggak mesti sih. Kalau orang Korea hampir 90% harus honeymoon. Alasannya Alasannya itu kayak liburan. tradisi gitu ya. Udah jadi tradisi kita harus honeymoon. Kalau nggak honeymoon berarti saya mungkin kurang daripada orang lain. Sekarang new trend sih di Indonesia juga orang Bali kayak harus Makanya honeymoon. banyak orang Korea datang ke Bali untuk honeymoon. Iya, iya. Terus belanja oleh-oleh juga. Ya itu kenapa sih harus beli oleh-oleh? Oleh-oleh itu kayak souvenir kepada itu yang datang. Oh, Jadi nggak yang- pas nikah dikasih souvenir. Enggak. Kalau di kita soalnya kan pas nikah, tulis Di ini, sini, masukin amplop, dikasih souvenir. gitu. Ada yang di daerah dikasih souvenir langsung, tapi biasanya kan dikasih makanan kan waktu menikah. Terus setelah menikah yang kasih banyak uang, biasanya kita kembalikan souvenir oleh-oleh Yang habis setelah honeymoon. setelah honeymoon. Itu mungkin teman dekat gitu ya, ngasih banyak, ngasih lebih. Teman dekat atau kayak keluarga biasanya dikasih amplop lebih banyak, makanya kasih kita oleh-oleh. kembali oleh-oleh kepada keluarga kayak paman, tante. Kaget kirain 200 tamu kita beli oleh-oleh 200 Iya orang dong. gitu. Nggak mungkin kan? Enggak. Enggak ya, kita Makanya beli. waktu kita beli oleh-oleh kan ada tingkatnya. Oh ini keluarga berarti beli Lebih mahal. yang lebih mahal. Ah. Kopi luwak. Kalau yang teman kantor itu kan Kopi yang Gantungan biasa. kunci. Oh, iya. Gantungan kunci bisa, terus yang Kita gantungan kunci sama kipas biasanya. orang Korea beli itu gute, kopi gute. Ada gede kopi. Nggak ada. Enggak ada lah, itu produk Ada. Indonesia. Ya, Oh, iya. ada yang mix kopi, tapi tidak ada gute kan. Pokoknya gute bisa beli di Indonesia saja kan. Itu enak. Menurut orang enak Korea? katanya, saya nggak. Kan begitu manis. suka. Manis. Oh ya? Ada gute. B aja sih. Terus ada yang kacang, yang murah-murahan kan ada kacang. Ya yang kacang disco gitu kalau oleh-oleh khas Bali. Ada kopi Bali. Baju barong gitu juga. Baju, itu sarong juga. Sarong. Makanya banyak oleh-oleh khas Bali
Bali di Iya, Bali. iya. dikasih polo, yang kan polo di Baju, Indonesia baju. kan Oh, baju iya, polo. iya, iya. Oh ya, itu berarti pakai souvenir. Souvenir. Makanya banyak orang Korea cari oleh-oleh. Makanya bisnis. Bisnis. Karena kosnya untuk menikah di Korea kayak banyak banget ya. Tapi nerimanya juga makanya harus detail kan, siapa yang ngasih banyak. Kalau Indonesia mah souvenirnya ya udah gitu aja, pakai Iya. kenang-kenangan gitu Iya. sekedar gitu. Jadi orang Korea terima kadonya misalkan 100 juta, contoh. Jadi pasti habis uang untuk tempat nikah, makanan, terus souvenir, terus honeymoon, udah habis. Jadi nor. Jadi kalau orang Bali tuh malah minus, Mister. Minus. Jadi mereka nggak berpikir baliknya bakal banyak. Mereka sudah pasti berpikir bahwa pengeluarannya pasti lebih banyak gitu. Jadi nggak apa-apa deh kita nggak dapat lebih banyak, yang penting orang bahagia gitu. Dan yang penting orang tuh datang ke acara nikah Oh, kita, gitu. ngasih selamat. Yang gitu. penting datang aja. Iya, yang penting datang, yang penting ngucapin selamat gitu. Oh, Jadi nggak mesti. tangannya kosong pun nggak apa-apa. Ya kita nggak, karena kita nggak tahu dia masukin amplop apa enggak. Yang jaga bukan nggak kita tulis di depan, nama. karena nggak tulis nama. Kan di amplopnya nggak ditulis namanya, tapi Berarti nanti kita ditulisnya. waktu menikah dia nggak usah tulis. Iya sih, saya minta mentahnya aja. Kita sering ketemu kan, waktu nikah kamu ngasih apa? Aku Langsung. tanya. Oke, itu dia tadi adalah persiapan-persiapan untuk pernikahannya orang Korea, orang Bali dan juga Muslim ya. Mungkin ada dari yang kita ucapkan agak-agak kurang, mungkin kalian bisa tambahin di kolom komen ya. Oke, kalau gitu videonya hari ini cukup sampai di sini. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa videonya di like. Komen. Subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong!